Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan perjalanan ya dari Parigi. Yang udah tahu dari arah Parigi ke arah Polsek, yaitu ke arah Jalan Cijulang belok kanan ya, lalu lurus ke atas. Nah, kita akan menemukan di sini ada Polsek Parigi. Polsek Parigi ya di sini nih. Nah, kita lanjut karena kita akan melakukan perjalanan ke Tasik dan melakukan perjalanan via Karangkamiri. Kita lanjut aja ya. Let's go. Habis dari Polsek kita akan mendapati di sini ada persimpangan. Kita ngambil jalan lurus saja, yaitu ke arah ke Karangkamiri. Lurus langsung terus. Nah, di sini jalannya lumayan bagus karena jalan di Pangandaran rata-rata jalannya bagus. Nah, di sini ada pabrik Vita ya, pabrik pengolahan kayu. Nanti mungkin ini kayunya akan dijadikan triplek, mungkin ya, pabrik triplek. Kita nikmatin saja perjalanan ke Tasikmalaya via jalur Karangkamiri, tanjakan 1 juta. Sekarang kira-kira jam 3 ya, jam 3 sore. Nanti kita akan sampai di khusus di Cidolog ya, hampir mau ke Tasik. Kita jam berapa di sana kita cek ya, karena sekarang cuacanya agak mendung dan sudah turun hujan juga. Jalan licin. Kalau banyak yang nggak tahu, padahal jalan ke Pangandaran dari Tasikmalaya cukup dekat, itu jalannya lewat sini, lewat jalur Karangkamiri ya, dibanding jalan Banjar. Karena jalan Karangkamiri itu jalannya cukup bagus juga dan makul ya, nggak muter kayak arah ke Banjarsari ya. Kita lanjut. Cukup banyak kendaraan di sini ya, karena masih sore. Banyak yang mau liburan juga ke arah Pangandaran, yaitu lewat jalan sini, karena sini mah dekat ya, hampir kalau dalam cepatnya itu 1,5 jam ya dari Tasik sampai sini, sampai 2 jam lah. Kalau dari Tasik lewat Banjarsari itu waktunya lumayan, hampir 3 jam ya, karena itu muter gitu. Cuman ya kesini jalannya jalan agak sepi, bukan jalan raya sih, jadi lumayan juga harus harus berani lah intinya ya, karena jalannya sepi ya. Nah, itu para lantai nih,
saya udah sampai di apa namanya nih, jembatan Jadimoya ya, desa Jadimoya. Ini jembatan lumayan tinggi juga, di bawahnya ada sungai ke arah laut. Nah di sini hutan, tapi masih banyak aktivitas warga yang berkebun di sini, yang berkebun ngambil rumput, terusan mengolah pertanian. Di sini banyak ya, banyak juga aktivitas penebangan pohon ya dari petani lokal mungkin termasuknya. Ada mobil plat B juga di sana nih. Banyak yang plat Bandung, plat Jakarta lewat sini nih mobil. Karena mungkin mereka udah tahu ya jalan sini emang jalan apa namanya, kalau peribahasa Sunda nama nakul gitu. Jadi jalan pintas mungkin ya. Dari Tasik ke arah Pangandaran ke Parigi khususnya, itu jalan sini deket gitu. Waktunya hanya menempuh jarak waktu 1,5 jam. Cek dulu apakah masih ngerekam. Oh, ngerekam. Kita gaskan lagi kawan. Di sini juga kayaknya udah ada internet ya, tapi gak tahu itu providernya dari internet apa nih. Ini kayaknya nih tiangnya nih, tiang internetnya nih, tiang wifi. Karena sekarang zaman digitalisasi ya, jadi internet itu sangat dibutuhkan oleh warga ya untuk menjangkau dunia maya gitu. Jadi bermedia sosial, terusan jual beli online itu lewat online gitu sekarang. Itu internet itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk sekarang internet itu menjangkau ke wilayah pelosok-pelosok gitu. Makanya barusan saya lihat ada teknisi yang sedang memperbaiki internetnya, jaringannya, atau memasang pasangan baru gitu, jaringan baru. Ada kolam pemancingan. Alhamdulillahnya untuk sekarang saya jalan sini itu jalannya cukup kering ya, karena hujannya sudah turun. Mungkin tadi ya jalannya turun hujannya. Jadi untuk sekarang yaitu udah kering ya, jadi nggak licin. Karena kalau hujan di daerah sini, karena kontur jalannya itu dibuatnya dari jalan beton, otomatis kalau hujan itu agak licin, beda sama aspal gitu ya. Ada anak sekolah juga ya, mungkin sekolahnya ke daerah Parigi. Saya tiap minggu lewat sini. Setelah beberapa waktu saya memahami jalan, hampir udah berapa kali jalan sini saya udah paham ya daerah sini jalan ke arah Tasik gitu. Makanya saya videokan bagi teman-teman semua yang ingin ke Pangandaran lewat jalur Pamarican gitu, bukan,
buat jalur Karangkamiri, dari Polsek Parigi ya, dari Parigi. Langsung saja simak video saya sampai selesai ya kalau bisa. Nanti saya akan tunjukkan jalannya gitu biar gak nyasap. Saya memberanikan diri jalan sini karena waktunya sore ya, siang dan gak hujan gitu. Tapi kalau misalkan hujan lebat terusan mepet gitu waktunya hampir ke malam atau maghrib gitu, saya agak berani gitu kalau lewat jalan sini karena jalan sini mah sepi gitu, jarang gitu motor, jarang gitu. Kalau misalkan cuacanya bagus ya mungkin banyak juga yang jalan sini. Cuman kalau cuacanya jelek biasanya orang itu gak mau jalan sini karena ya itu dia, jadi sepi gitu jalannya. Mungkin takut ada apa-apa di jalan gitu, takut motornya mogok atau kehabisan bensin atau ya masalah lain gitu. Ya mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim ya, kita berdoa. Perjalanan walaupun ini cuacanya agak mendung juga, takut hujan juga ya, tapi ya bismillah kita beranikan diri. Kita teruskan jalan sini lah, jalan Tasik ya, jalan sini menuju ke Tasikmalaya. Kita lihat apakah masih merekam. Oh, merekam. Masih merekam, guys. Kita lanjut terus. Kalau lewat sini paling kecepatan motornya itu di maksimal 60 km per jam ya, nggak bisa ngebut gitu. Karena ini jalan bukan kota ya, jalan perkampungan juga, bisa disebut jalan perkampungan. Takutnya kalau kita kenceng-kenceng bawa motor ada orang lewat gitu mendadak atau gimana, karena ini bukan jalan raya ya. Maksud di sini jalan raya itu jadi jalan yang nggak terlalu banyak kendaraan gitu, bukan jalan raya itu. Beda sama jalan utama. Kita lanjut terus ya. Kita hampir udah 10 menit dari lokasi kita titik merekam dari Polsek Parigi. Kita terus maju ke arah Karangkamiri. Ini nanti akan ada persimpangan di sana ya. Bensin motor saya udah 2 strip lagi ya di indikator ya, mudah-mudahan nyampe lah sampai ke Cidolog ya, mudah-mudahan sampai nggak kehabisan bensin di jalan gitu. Banyak aktivitas warga juga di sini ya, yang berkebun atau juga yang lagi menebang pohon ya. Dan
Dan alhamdulillahnya jalan ke sini cukup nyaman karena tidak ada dan yang rusak untuk saat ini ya, sampai saat ini masih bagus gitu jalannya. Kita sudah sampai di desa mana nih? Masih Jadi Mulia mungkin ya di sini. Masih Kecamatan Parigi. Masih adalah mobil plat B juga nih jalan sini, mobil plat B. Nah itu ada aktivitas warga yang lagi mengangkut kayu ya dengan motor yang dimodif gitu. Jadi motornya itu motor biasa, motor bebek gitu, kayak Supra E, kayak Karisma atau motor sebagainya, Repo dimodif gitu banyak, jadi dimodif kayak trail gitu, mobil trail. Banyak juga itu pakai rantai gitu di bawahnya, dipasang rantai di banyak, jadi supaya kalau dibawa ke hutan itu tidak slip gitu motornya. Sup. Jadi Mulia masih di daerah desa Jadi Mulia, Kecamatan Parigi masih. Kita menunggu waktu di sini ya, takutnya kita kehujanan di jalan, takut kesorean gitu, jadi kita kebut gitu bawa motornya. Banyak mobil juga. Enaknya sambil ngopi
tapi helm full face saya, jadi susah gitu kalau mau nyeduhnya, harus berhenti dulu, neguk dulu baru bisa, karena helmnya helm full face punya saya ya. Tapi nggak apa-apa lah, ntar aja ngopinya. Wih, ada mobil juga pengangkut kayu loh. Kita lihat lagi, barangkali tidak merekam, masih merekam ya. Kita gaskan lagi kawan. Di sini permukimannya cukup banyak ya di daerah sini. Setiap pinggir jalan itu ada rumah-rumah ya, tapi ada di suatu tempat itu jauh dari permukiman gitu jalannya. Nanti kita akan menemukan jalan yang jauh dari permukiman. Makanya banyak orang yang jalan ke sini itu harus berani gitu, karena ada jalan yang jauh dari permukiman. Kalau misalkan motor kita macet atau motor kita mogok itu, kita harus dorong gitu, gak ada yang bakal bantu gitu, kecuali ada orang yang lewat pakai motor lain gitu. Ya mudah-mudahan kita lancar-lancar saja ya jalan sini. Nah, udah ada juga ya, udah asar juga. Kemungkinan kalau asar itu berada kisaran jam 3-an ya, kurang lebih jam 3 nih. Udah asar berarti udah jam 3-an ya. Alhamdulillahnya cuacanya gak hujan gitu, cuman hujannya kayaknya udah turun tadi nih, tapi masih mendung, awalnya masih mendung. Nah, ini ada batas desa Jadimulya mungkin ya. Sekarang menuju desa Karangkamiri kayaknya nih. Kecamatan Karangkamiri nih. Udah bukan kecamatan Parigi lagi. Kecamatannya udah kecamatan Karangkamiri. Nah, di sini ada jalan ya yang jauh dari warga, tetap ada satu rumah gitu kan. Gak beda sama yang daerah tadi gitu, daerah sini jauh dari permukiman ya. Nah, ini di sini kita lihat ya, di sisi kiri kita itu ada kebun karet ya, pertanian karet. Nah, karet itu yang di ini warga ya, yang jadi mata pencarian warga sini, dan dijual untuk menjadi bahan kayak bahan baku ban ya, ban motor, ban mobil, nanti diproses lagi. Nah, awalnya dari sini, awalnya dari pohon yang dikuliti nanti akan mengeluarkan cairan ya, seperti getah gitu, getah ya, tapi nantinya itu bakal menjadi bahan baku untuk pembuatan ban ya, yaitu namanya pohon karet. Nah, itu pohon karet.
Saya juga ini lagi di jalan yang jauh dari warga, karena di samping kiri kanan saya itu pohon karet semua nih. Jadi kalau misalkan malam-malam jalan sini pasti agak lumayan serem juga gitu, karena jauh dari pemukiman ya, permukiman. Ada orang yang habis bertani juga nih. Nah, ini udah memasuki kecamatan Karangkamiri nih. Karangkamiri. Kita udah jauh banget dari Pangandaran, dari laut ya, udah di gunungnya ya. Tapi Karangkamiri masih ke bawah ke Kabupaten Pangandaran. Pangandaran dulu gitu kalau bisa disebut. Nah, udah banyak permukiman lagi ya, permukiman lagi. Nah, jalannya juga dari tadi mulai dari Parigit tadi menanjak dan sekarang menurun lagi ya. Berarti kita menuju ke dataran rendah lagi nih. Habis dari puncak kita turun puncak lagi, turun gunung. Nah, banyak aktivitas warga ya, sore hari pakai motor, mungkin lagi mengantarkan anaknya mau sekolah agama ya. Set. Set set. Kalau pakai beat itu, kalau kita jalannya nggak ngebut ya, nggak terlalu ngebut itu, kalau saya pernah ya, jadi ngisi 30.000 atau 35 lah maksimal gitu. Itu bisa PP gitu, jalan dari Tasik sampai pulang lagi ke Tasik gitu, ke Pangandaran PP gitu. Dari Tasik ke Pangandaran PP itu kalau pakai beat yang FI sekarang gitu, itu bisa PP gitu 35.000 tuh. Jadi lumayan hemat, lumayan irit BBM. Nah, saya ini udah sampai di Jalan Karangkamiri ya. Tepatnya di Pondok Pesantren Al-Falah Karangkamiri. Tapi di sini jalannya cukup berlubang ya. Cukup berlubang, dan kalau misalkan hujan ini ada genangan air ya. Makanya harus hati-hati jalan sini.
takut licin. Dan di sana juga nanti habis dari sini kita akan tunjukin ya jalan, dimana itu jalan persimpangan ya, antara Kabupaten Tasik, Ciamis dan Pangandaran ya. Habis dari Karangkamiri itu ada desa namanya Desa Citalahap ya, dimana ada 3 persimpangan di situ. Di situ kalau misalkan kita ke arah kiri itu jalannya ke daerah Cineam. Nah kalau kita misalkan lurus itu jalannya ke arah Cidolog atau ke Pemalican bisa gitu. Nah ini masih di jalan ujung Pangandaran, mungkinnya Kabupaten Pangandaran di sini. Kita berjalan sudah setengah jam ya, dari pas pertama kita tadi merekam ya dari Polsek Palini udah ke Kecamatan Karangkamiri itu kurang lebih kita sudah setengah jam ya dari sana. Set. Sebagian jalan ada jalan yang berlubang ya di sini ya. Makanya saya gak bisa ngebut, takut kejebak ada lubang ya. Beda sama yang sebelumnya, jalan itu ada agak mulus gitu, gak ada yang berlubang. Set. Ada beko. Wah, jalannya berlubang guys. Tuh. Ada orang juga ya. Biasalah minta ini sumbangan jalan, perbaikan jalan ya, tapi ya biasalah kalau misalkan kita ada uang kasih juga ya gak apa-apa lah, gak masih gitu, soalnya bukan kewajiban mereka juga gitu, cuma hanya dijadikan ini sih, dijadikan apa namanya, oknum-oknum biar dapat uang gitu, pemberian lah. Nah, kita sudah sampai di Pasar Karangkamiri ya. Pasar Karangkamiri cukup ramai juga, cuman pasarnya itu pasar biasa lah, nggak terlalu ramai, cuman ada komplit, ada toko emasnya juga, ada uang, ada serba jualan. Nah kalau misalkan kita arah kanan itu jalan ke arah Pamalican ya. Nah kita ambil jalan yang lurus itu ke arah apa namanya,
Citalahap, desa Citalahap. Kalau ke arah kanan tadi itu jalan ke Kalipucang, bukan Kalipucang, ke apa namanya, pokoknya ke daerah Banjar lah, ke daerah Banjar Sari lagi. Nah kita kan mau ke Tasik ya, jadi ngambilnya lurus. Sup. Cuacanya cukup mendukung, jadi nggak licin jalannya. Kalau hujan mah ini takutnya licin banget nih. Soalnya jalannya jalan ini nih, jalan cor gitu. Biasanya kalau jalan cor beda sama aspal. Jalan cor mah licin kalau misalkan hujan teh. Tanahnya juga tanah merah nih. Tanah merah. Ada orang ngangkut domba pakai sado gitu. Motor. Shoot. Bensin saya sudah satu strip lagi nih tuh. Kayaknya gak bakal cukup ke Sidolog ya, mudah-mudahan. Nanti di sana ada pom ini ya, kita isi dulu bensin. Takutnya kehabisan di jalan. Nah, di sini kita sudah sampai baru nyampe SMP 5 Langkap Lancar nih. Kita udah masuk Langkap Lancar nih.
langkah pelancar, berarti kalau langkah pelancar mah itu masih Pangandaran juga ya, masih Kabupaten Pangandaran. Langkah pelancar. Desa Langkah Pelancar ini udah masuk ke area daerah Langkah Pelancar. Cuacanya mendung. Dan banyak mobil juga yang lewat jalur sini ke arah Parigi ya. Mobil kemana platnya nggak ada platnya. Plat mobil ini nggak ada nih. Patut dicurigai kalau misalkan mobil platnya nggak ada.
kita langsung lurus terus. Ada pameran di daerah sini nih, ada festival yang biasa ya, dan martabak sudah menanti. Martabak set. Nah kita udah sampai ya di daerah Desa Citalahap nih, yaitu yang tadi saya bicarakan. Citalahap itu adalah perbatasan antara ujung Pangandaran ya, ujung Tasik dan ujung Ciamis gitu. Jadi sebagian ke bawah ke Pangandaran, sebagian ke bawah ke Ciamis, sebagian ke bawah ke Tasik gitu ini. Tapi jalannya rusak, banyak yang berlubang di sini nih. Ini mungkin jalan bagian dari Tasik, tapi tim Kabupaten Tasik ini gak ada perbaikan jalan di sini nih. Jalannya walau rusak dari dulu belum diperbaikin. Nah itu ada persimpangan ya di depan. Kalau misalkan jalan lewat kiri itu jalan ke Karangjaya, Cineam, Manonjaya bisa dari sini. Kalau lurus itu ke Pamarican, ke Cidolog ya. Nah kita ngambilnya lurus aja karena kalau jalan ke daerah Cineam itu jalannya lumayan jelek banget katanya. Mending daerah jalan sini dulu. Dan jalan ke sana mah jalannya kecil, gak besar seperti jalan ke sini nih. Ini jalan rusaknya hampir ada 1 kilometeran ya jalan rusaknya. Tapi pihak terkait ini belum ada yang memperbaiki ya, baik dari Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya ataupun Pangandaran ya. Kalau Pangandaran sih bukan, soalnya Pangandaran mah ujungnya yang tadi yang masih bagus ya. Ini mah mungkin masuknya ke Tasik atau Ciamis ini masuknya. Set. Nah itu masih jalan rusak kan sini. Set. Saya merekam udah hampir 50 menitan nih. Lumayan lama juga ya dari tadi Polsek Parigi sampai sini Citalahap nih. 1 jaman. Nanti setengah jaman lagi kita akan nyampe ke Cidolog ya. Sep. Kurang lebih dari tadi pas kita jalan rusak Citalahap, jadi Citalahap sampai sebentar lagi kita akan menemukan jalan yang bagus juga di depan. Itu kurang lebih ada 1,5 kilo lah, 1,5 kilo ya.
1,5 km. Nah di depan ini udah mulai bagus nih jalannya, udah bagus nih. Mungkin ini udah jalan Ciamis mungkin ini ya. Udah masuk ke wilayah Ciamis nih, Kabupaten Ciamis. Mungkin tadi ya jalannya itu jalan bagian dari Tasik mungkin ya. Jadi nggak ada perbaikan gitu. Kalau Ciamis mah ini ya betul, Ciamis mah itu jalannya bagus ya, beda dari Tasik tadi. Ya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa memperbaiki jalan yang rusak tadi ya, khususnya di Desa Citalahap tadi yang kita lalui ya. Nah untuk Ciamis mah itu jalannya mulus, lumayan mulus, dan sudah ada garis marka jalannya nih, marka jalan. Nah di depan kita akan menemukan pertigaan ya, pertigaan simpangan. Nah kita akan mengambil ke arah kiri, yaitu ke arah Tanjakan Sajuta ya, ke arah Tasik. Kalau ke kanan itu ke Pamarican. Nah Pamarican kita ngambil ke kiri sini nih, lurus. Jalannya lebih kecil dari yang tadi, cuman ini jalannya agak lumayan lah gitu, nggak terlalu jelek. Tapi kalau misalkan kita jalan yang ke Pamarican itu, kalau mau ke Tasik itu akan muter lagi, kita akan ke Pamarican lagi gitu, Pamarican dulu sebelum ke Tasik jalannya gitu. Makanya saya ngambil ke jalan ini nih, jalan ke Tanjakan Sajuta ya. Jalannya lumayan lah, lumayan bagus, nggak terlalu jelek juga. Nanti di depan kita akan menemukan turunan ya, jalan turunan yang curam, ya. Yaitu banyak masyarakat menyebutnya itu Tanjakan Sajuta ya. Tanjakan Sajuta. Nah ini udah memasuki turunan ya. Kita harus berhati-hati kalau misalkan mau lewat sini. Motornya itu harus dicek dulu pengeremannya ya, itu takutnya lolos rem gitu ya. Kalau lolos rem udah aja itu kita akan ini gitu. Hampir saja ada truknya. Ada truk juga di barusan nanjak gitu dari bawah. Takutnya kalau misalkan motornya nggak dicek gitu, takutnya los rem ya pas dijalankan di daerah sini nih. Kalau dari daerah Karangkamiri tadi kita kalau menuju Tasik itu turunan. Nah kalau misalkan dari arah Tasik ke Karangkamiri ke arah Parigi itu tanjakan ya, makanya disebut ini Tanjakan Sajuta gitu. Daerahnya Tanjakan Sajuta. Jalan cukup bagus, jalan cukup bagus. Cuman ya menurun, kita harus hati-hati, takutnya di depan ada mobil. Kita cek dulu merekam. Oh masih merekam. Kita gaskeun. Nah, untuk menghemat bensin bisa kalau misalkan kita dari atas itu motornya dimatiin gitu, jadi kita cukup ngerem saja, jangan dinyalain motornya. Nah udah habis nih Tanjakan 1 jutanya, Tanjakan Sejuta. Nah, kita di sini sampai ke jalan yang jelek lagi nih, jalan karena mungkin sebelumnya ada
uruk ya, jadi jalannya itu jelek ya, belum diperbaiki nih. Set. Set. Turunan. Nah, di depan kita akan menemukan jalan yang bagus lagi ya, sebentar lagi sudah tanjakan ini. Itu masih di jalan, nggak tahu masuknya Karangkami atau Cidolog ya. Ini masuknya kayaknya udah Cidolog nih kecamatannya. Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. Nah, ini habis tanjakan ini kita menemukan jalan yang bagus nih. Udah mulus lagi. Marka jalannya juga udah ada gitu. Nah, ini. Nah, di sini kita akan bisa menikmati jalan yang bagus lagi ya, bagus. Memang pembangunan Ciamis itu bagus sekali kalau saya lihat ya, beda dengan Tasikmalaya. Ciamis itu cukup cepat gitu pembangunan jalannya, beda sama Tasik. Karena mungkin Tasiknya itu cakupan wilayahnya cukup luas. Dari awal mula perbatasan Garut bagian timur yaitu di Ciawi gitu, Malambong sampai ke Tasik daerah selatan gitu. Makanya itu jalannya Tasik itu banyak yang jelek gitu, beda sama Pangandaran sama Ciamis. Karena Ciamis kan daerahnya sedikit gitu, Tasik luas, Kabupaten Tasik. Udah 1 jam ya kita merekam ini. Kita hampir sampai ke daerah Cidolog. Cidolog ya. Alhamdulillah cuacanya nggak hujan. Bensin udah 1 strip lagi, kayaknya harus diisi di depan nih. Kalau misalkan ada pom bensin kita harus diisi, takutnya habis di jalan. Karena di sini jauh dari pom bensin ya. Kita akan menemukan pom bensin Pertasop itu ada di Cidolog, masih jauh nih. Jalannya cukup mulus. Dan marka jalannya juga udah ada ya.
kita lurus terus dari sini. Sebentar lagi kita akan nyampe ke Cidolog, kecamatannya Cidolog. Kantor kecamatan Cidolog, Masjid Agung. Jalannya mulus sekali, makanya saya ngebut gitu, jadi sekali jalannya kuat tinggi ini, dan marka jalan juga udah ada ya. Ini termasuk masih Kabupaten Ciamis ya, makanya saya bilang dari Ciamis ngebut sekali jalannya. Jadi gak usah digas juga, bakalan kenceng. Banyak perkebunan ya, perkebunan pepaya ya, jadi pepaya California. Jadi masyarakat di sini banyak membudidayakan pepaya California ya. Sebelah kiri saya ada kanan juga ada banyak pedagang pepaya California. Cukup mahal ya, 1 kilonya sampai 20.000 1 kilo. pepaya California. Jadi masyarakat di sini mah bertani, bercocok tanam, sebagian menanam pepaya ya untuk dijual lagi nanti ada penjualnya. Nah, kita minta matiin lagi lah motornya supaya bukan kita tesnya jalan lagi ya. Hujan mah saya mah gak berani ini, gak berani bawa ngebut motor, cuman ini berhubung gak hujan dan jalanan itu kering itu
banyak itu udah selip, jadi gak apa-apa lah kalau kita licin. Ada tanjakannya di sini ya, tanjakan dari menuju arah Masjid Agung Cidolog ya, tanjakan, nah, tanjakan. Dan sebentar lagi kita akan menyampai di Masjid Agung Cidolog ya, persimpangan Cidolog. Bensin udah berkedip. Bensinnya dari tadi ada pemilik, makanya lagi kosong. Mudah-mudahan sampai ke Cidolog. Karena sebentar lagi nih sampai. Licin. Tanjakan lagi. Dan dokumentasi untuk ini saya akan stop ya sampai di Cidolog ya, karena untuk ke Tasik itu kalau misalkan udah di Cidolog itu udah tahu lah jalannya, langsung saja nanti akan ada jalan ke arah Tasik ya. Sebentar lagi nyampe nih Cidolog.
udah sampai ya di Cidolog nih, pasar Cidolog. Nah, kita kalau misalkan ke arah Tasik itu ngambilnya ke arah kiri. Ke sini nih. Nah, ke sini. Itu Masjid Cidolog ya. Alun-alun Cidolog. Nah, kita akan menuju Tasik. Kalau menuju Tasik ini kalau udah ada di Cidolog langsung aja lurus. Nanti kita akan menemukan sini ya, sini nanti lurus aja langsung ke Tasik. Saya belum isi bensin ya, tuh pengennya ngisinya di Pertasop ya, mudah-mudahan cukup. Pertasop dan perjalanan untuk kali ini dicukupkan sekian dulu ya, mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat bagi yang menontonnya yang tahu jalan, khususnya jalan dari Parigi ke arah Cidolog ya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam hal perkataan atau kata-kata yang tidak dimengerti ya, karena saya cuma belajar nge-vlog ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.